Donnarumma ungkap kepergiannya bukan karena Raiola. Gianluigi Donnarumma menegaskan bahwa Mino Raiola sama sekali tidak punya andil dalam keputusannya meninggalkan AC Milan. Dia pergi ke Paris Saint-Germain dengan status bebas transfer. Raiola kemudian dituduh menjadi biang keladi hengkangnya Gianluigi Donnarumma. Sang kiper kemudian dicap sebagai pemain mata duitan. Dilansir dari Corriere dello Sport, Donnarumma mengungkapkan keluarga saya selalu menyerahkan keputusan kepada saya dan mendukung saya. Raiola melakukan hal yang sama. Dia menghormati keinginan kliennya 100% dan kemudian dia melakukan segalanya untuk memenuhi permintaan kliennya. Milan adalah rumah saya telah berada di sana selama 8 tahun dan saya akan selalu menjadi fansnya. Hidup itu dibuat dari pilihan, dan saya ingin terus berkembang, tegasnya. Bisakah Messi dan Mbappe harmonis di PSG? Lionel Messi dan Kylian Mbappe akhirnya setim di PSG. Keduanya adalah pesepak bola top dunia saat ini. Tapi apakah keduanya bakal harmonis? Kepindahan Lionel Messi ke Paris Saint-Germain dari Barcelona jelas membuat klub asal Paris itu makin ditakuti oleh klub lainnya. Meski begitu, hidup begitu sulit untuk selamanya indah. Media Spanyol, Marca melansir, bisa jadi nanti muncul isu keretakan di tubuh PSG antara Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Mbappe dipastikan tidak mau jadi bayang-bayang Lionel Messi. Ia pasti ingin selalu menjadi yang utama di PSG. Di lain sisi, Lionel Messi pun tampaknya tidak akan sulit beradaptasi di Liga Prancis. Apakah Mbappe dan Messi bisa nyetel dan harmonis? Menarik untuk kita nantikan. MU beri tawaran baru untuk Paul Pogba. Manchester United memberikan tawaran Paul Pogba dengan gaji besar 7,8 miliar rupiah per pekan. Kontrak Paul Pogba di Manchester United akan habis pada musim panas 2022 mendatang. PSG dan Real Madrid terus memantau Pogba. Maka, masa depan pemain berusia 28 tahun itu masih penuh dengan tanda tanya. Di dalam kontrak barunya, gaji Pogba naik lebih besar menjadi 400.000 pounds per pekan atau setara 7,8 miliar rupiah. Bursa transfer musim panas akan segera ditutup akhir Agustus nanti. Jika Paul Pogba menerima tawaran tersebut, dirinya akan menjadi pemain dengan gaji terbesar di skuad MU, menggeser David De Gea, yang punya gaji sebesar 375.000 pounds per pekan atau setara 7,3 miliar rupiah. UEFA rilis kandidat pemain terbaik Eropa. UEFA sudah merilis 10 kandidat pemain terbaik Eropa. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo terlempar dari 3 besar. 3 pemain dari English Premier League jadi urutan 3 teratas. Nominasi 3 teratas ditempati oleh N'Golo Kante, yang sukses bersama Chelsea di Liga Champions. Jorginho yang membawa Italia juara di Piala Eropa. Serta Kevin De Bruyne, sosok penting yang membawa City menjuarai Liga Inggris dan menembus final Liga Champions. Pedro hijrah ke Lazio. Pedro Rodriguez akhirnya menyeberang ke Lazio setelah tak dibutuhkan lagi di AS Roma. Kedatangan Jose Mourinho di Roma mengubah nasib Pedro. Mantan pemain Barcelona itu tidak masuk ke dalam rencana Mourinho untuk musim ini dan juga tak pernah diajak latihan pramusim. Pedro pada akhirnya hengkang dari AS Roma dan memilih pinangan Lazio. Giallorossi melepas dengan status bebas transfer, yang sekaligus menghindarkan beban gaji 8 juta euro. Kepastian Pedro bergabung dengan Lazio telah diumumkan lewat media sosial klub. Florenzi akan segera merapat ke AC Milan. Alessandro Florenzi dikabarkan selangkah lagi merapat ke AC Milan dari AS Roma. Ia dilaporkan akan menjalani tes medis untuk menuntaskan transfer ke Rossoneri. Dikutip dari Sky Sport Italia, Milan sudah menyepakati transfer Florenzi. Florenzi bakal dipinjam selama 1 musim. Milan harus merogoh kocek sebesar 1 juta euro untuk meminjam Florenzi. Milan punya opsi untuk mempermanenkan bek sayap timnas Italia ini di akhir musim nanti dengan nilai transfer mencapai 4,5 juta euro. Florenzi dilaporkan bakal segera menjalani tes medis untuk menuntaskan transfernya ke Milan, Jumat tanggal 20 Agustus waktu Italia. Hasil Europa Conference League. Tottenham Hotspur tumbang di laga playoff Europa Conference League. Mereka kalah dari wakil Portugal, Paços de Ferreira, di leg pertama yang berlangsung di Estadio Capital de Mouvel. Mereka harus kebobolan di menit ke-45 lewat gol Lucas Silva yang memanfaatkan asis Nuno Santos.
dan menjadi satu-satunya gol di laga ini. Laga kedua akan berlangsung tanggal 27 Agustus mendatang di Tottenham Hotspur Stadium. Di laga lain, AS Roma mampu meraih kemenangan dalam lawatan mereka ke kandang Trabzonspor, Seno Gunes Stadium. Laga berakhir imbang tanpa gol di babak pertama, Serigala Ibu Kota mampu membuka keunggulan 10 menit selepas jeda melalui Lorenzo Pellegrini. Namun 9 menit berselang, Trabzonspor mampu menyamakan kedudukan. Wakil Turki ini membobol gawang Rui Patricio lewat Andreas Cornelius. Roma kemudian memastikan kemenangan di menit ke-81 dari sumbangan penyerang anyar mereka asal Uzbekistan, Eldor Shomurodov. Hasil ini membuat Il Lupi hanya butuh hasil imbang untuk di Olimpico Roma pada leg kedua untuk menyingkirkan Trabzonspor.